Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita mau mengulik sesuatu yang unik banget. Sebuah tempat di Indonesia yang seolah-olah punya dua kepribadian. Penasaran kan? Yuk kita mulai aja petualangannya. Coba deh, perhatiin ini. Di satu sisi, resmi banget Indonesianya. Di sekolah, anak-anak belajar pakai bahasa Indonesia. Terus kalau jajan ya pakai rupiah. Tapi, begitu masuk ke pasar, obrolan sehari-hari tiba-tiba ganti jadi bahasa Tagalog. Dan bayarnya pakai peso Filipina. Dua dunia yang beda banget, tapi ada di satu tempat yang sama. Ini beneran terjadi loh. Nah, pertanyaannya jadi simple. Di mana coba ada tempat kayak gini di Indonesia? Satu titik di peta di mana identitas Indonesia dan pengaruh Filipina itu campur aduk setiap harinya. Ada yang bisa nebak nggak? Jawabannya ada di sebuah pulau kecil di ujung paling utara Indonesia, Pulau Miangas. Mungkin namanya agak asing ya buat sebagian besar dari kita, tapi pulau inilah kunci dari semua teka-teki ini. Dan ceritanya, wah, luar biasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perbatasan paling utara. Biar kita benar-benar paham soal Miangas, kita harus ngerti dulu posisinya yang super ekstrim di peta. Ini bukan cuma pulau kecil biasa, ini adalah penjaga gerbang terdepan kita. Nah, ini dia fakta yang mengubah segalanya. Miangas itu secara geografis ternyata lebih gampang dijangkau dari Filipina daripada dari Manado, ibu kota provinsinya sendiri. Coba bayangin deh, secara fisik kamu itu lebih dekat ke negara lain. Jarak inilah yang pada akhirnya jadi alasan kenapa budaya dan ekonomi di Miangas jadi unik banget, meskipun hati dan benderanya tetap merah putih. Karena posisinya yang sepenting itu, Miangas dapat julukan yang berat loh, Gerbang Utara NKRI. Ini bukan sekedar nama keren-kerenan. Ini adalah pernyataan yang tegas banget tentang di mana persisnya Indonesia itu dimulai dan berakhir, penegasan kedaulatan di titik paling luar. Coba kita bayangin kita ini pelaut di Samudra Pasifik. Begitu kita lihat siluet Pulau Miangas dari jauh, kita langsung tahu. Nah, kita udah sampai di Indonesia. Pulau ini tuh kayak mercusuar kedaulatan kita, garis pertahanan pertama, dan penanda wilayah yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, kisah dua budaya. Kalau tadi kita udah bahas geografinya, panggungnya, sekarang ayo kita kenalan sama para aktornya, yaitu masyarakat Miangas. Dan kita lihat gimana panggung yang ekstrim ini membentuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, jantung dari Pulau Miangas ini adalah masyarakat suku Talaut. Merekalah yang menjaga tradisi di perbatasan ini. Mereka dikenal ramah banget, tapi juga tangguh karena ya ditempa oleh lautan. Mereka ini bukti hidup dari semangat juang masyarakat di pulau terluar Indonesia. Nah, disinilah kehidupan ganda mereka kelihatan jelas. Di hati mereka itu 100% Indonesia. Mereka pakai bahasa Indonesia, mereka menghormati rupiah. Tapi urusan perut dan perdagangan itu lain cerita. Karena deket banget sama Filipina, mereka jadi lancar bahasa Tagalog dan lebih sering pakai peso buat belanja. Ini bukan soal nggak nasionalis ya, tapi ini soal pragmatisme, soal gimana caranya bertahan hidup di perbatasan. Kutipan ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Ini bukan soal satu budaya mengalahkan yang lain, tapi ini soal simbiosis. Masyarakat Miangas tuh ngajarin kita pelajaran penting. Identitas nasional yang kuat itu bukan yang kaku dan tertutup, tapi yang bisa beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Oke, bagian ketiga. Lebih dari sekadar pulau. Jadi udah jelas ya, Miangas ini bukan cuma titik kecil di lautan. Pulau ini adalah sebuah simbol, cermin dari ketangguhan dan rumitnya identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi, kenapa sih Miangas ini penting banget? Statusnya sebagai pos terdepan itu strategis banget buat jaga perbatasan. Pulau ini juga simbol ketahanan kita di wilayah terpencil. Dan yang paling keren, kehidupan sehari-hari di sana itu bukti nyata kalau harmoni di perbatasan itu sangat mungkin terjadi. Tempat ini ibarat laboratorium hidup. Pada akhirnya, ini dia pelajaran terbesarnya. Miangas nunjukin ke kita semua kalau identitas nasional itu bukan kayak benteng yang kaku. Identitas itu lebih mirip tarian yang dinamis, yang dibentuk oleh kondisi geografi dan hubungan antar manusia. Miangas adalah bukti nyata betapa indahnya jalinan itu semua. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungan sama-sama. Apakah perbatasan itu harus selalu jadi tembok pemisah? Atau jangan-jangan ia bisa jadi jembatan? Pulau Miangas, dengan semua keunikannya, seolah-olah ngasih jawaban yang menarik. Mungkin perbatasan itu bisa jadi keduanya. Sebuah garis di peta, tapi sekaligus jadi jembatan antar manusia. Terima kasih sudah menyimak.